Sudah gabung semua? Oh, baru 4 ya. Sudah absen semua? Silakan absen ya. Baik, Pak. Oke ya, kita mulai saja ya. Jadi sebenarnya kita sudah masuk ini ya ke apa namanya eh, mid mid semester ya, atau ujian tengah semester ya, UTS ya, atau mid test. Jadi ini sebenarnya sudah saya siapkan ya untuk soal mid testnya ada dua, mid test 1, mid test 2. Ini akan saya kasih arahan. Jadi ini merupakan apa namanya soal mid testnya, nanti silakan di apa namanya di apa namanya di download ya di sini ya. Jadi hari ini kita mungkin akan membahas tentang mid test 1 dan mid test 2. Suara saya kedengaran ya? Suara saya kedengaran jelas? Kedengaran, Jelas, Pak. Pak. Kedengaran ya. Jadi soal mid test 1 itu apa namanya? Tampil nggak nih? Tampil nggak ya? Tampil, Pak. Soal mid 1 ke 1 ya. Itu yang sudah pernah kita pelajari cara menggambarnya ya. Saya rasa nggak terlalu sulit ya. Itu yang pertama, formatnya bisa kalian lihat ya. Sudah jadi yang pertama ini proses flow diagram atau PFD ya singkatannya ya. Ini salah satu proses flow ya. Silakan nanti digambar ya. Kalau memang tidak paham cara menggambarnya bisa kita diskusikan hari ini ya. Nah ini ya.
Jadi sini sudah lengkap dengan apa namanya keterangan gambarnya ya. Silakan dibuat seperti ini ya, seperti yang soalnya ya. Jadi ini saya jelaskan sedikit ya. Jadi awal dari proses itu dari sini ya, dari feed tank ini ya, feed tank ya, menuju ke kolom ini ya. Jadi menuju ke kolom ini itu dipompakan ya, dipompakan di sini, kemudian menuju furnace nanti baru ke kolom ya. Nah seperti itu. Kemudian dia akan ke bagian bawah ya, itu akan dipanaskan oleh boiler ya, dan produknya akan kembali ke bottom tank ini. Sedangkan Nggak keluar. Nggak keluar ya, keluar, Pak, ininya, Pak. itu nggak keluar ya. Cuman tulisan mid test saja, Pak. Oh, tes saja ya. Nah ini gambarnya ya, gambar nih tes satunya ini ya. Kelihatan nggak? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Bentar ya. Jadi itu mid tes satunya ya. Mid tes satunya gambarnya seperti itu ya. Nah, jadi di mid tes satu ini, bentar ya. Nah, jadi di meta 1 itu proses flow diagram ya. Nah, jadi mungkin sudah pernah kita pelajari ya cara menggambarnya ya. Ini cuman apa namanya lebih banyak saja ya peralatannya. Jadi kalau dilihat dari bagan ini ya, itu prosesnya berawal dari feed tank ini ya. Jadi feed tank ini itu umpan ya. Artinya umpan masuk dari feed tank ini. Jadi umpannya masuk melalui feed tank ya. Ini ya. Tanknya. Kemudian dipompakan ya. Ini valve ya. Bisa besar valve-nya. Ini saya ambil contohnya yang ini ya. Seharusnya nggak sebesar ini. Valve nggak apa tadi. Jadi dia dipompakan ya. Ada valve lagi ini ke furnace ya. Jadi ke furnace ya, dipanaskan terlebih dahulu di furnace ya, ke kolom ya. Dari kolom ini nanti ada dua produk ya. Dua produknya itu yang ke bagian atas itu apa namanya melalui pendingin, nanti ada proses pendinginan ya. Ini ada cooling tower. Ya, cooling tower itu merupakan menara pendingin ya, digunakan untuk mendinginkan atau mengkondensasikan produk yang keluar dari kolom ini. Jadi sirkulasi dia sistemnya. Jadi air ya, air dia akan apa namanya kontak dengan produk yang keluar dari kolom ini. Bagian atas ini dia akan sirkulasi ya, sirkulasi terus, dia akan mendinginkan ya produk yang dalam di bagian kolom ini. Nah, jadi produknya ada dua, di bagian atas top dan di bagian bawah ya. Seperti itu ya. Nah, bagian bawah ini dipanaskan menggunakan boiler ya. Produknya akan ke bottom tank. Nah, bagian atas itu dikondensasikan menggunakan cooling tower ya, cooling towernya dinginkan ke drum ya. Drum ini nanti ada gasnya itu menggunakan vacuum pump. Sementara apa namanya produknya akan menuju produk tank 1 ya. Nah, kemudian yang di bagian tengahnya ini itu akan menuju apa namanya tangki pengaduk ya, tangki pengaduk ini ya. Dan dipompakan ke kolom reaktor ya. Nah, reaktor ini kalau seperti ini itu reaktornya jenis multitubular ya. Nah, umpannya apa namanya produknya akan ke produk tank 1 juga. Nah, ini ya, ini buat seperti ini nanti ya, buat apa namanya
formatnya seperti ini, ya. Digambar oleh siapa, ya, minnya, ya, diperiksa oleh saya sendiri, ya. Kemudian judul gambarnya ini, ya, proses flow diagram of PFD. Ya. Nah, dari yang saya jelaskan di soal tes 1 ini, apakah ada kesulitan atau nanti ada kesulitan untuk menggambar ini? Kalau ada kesulitan, kita bahas di sini. Kira-kira ada kesulitan nggak untuk gambar 1? Itu Pak yang kata-katanya itu ditulis juga ya Pak, nama-namanya itu Pak. Ya, ini terus juga ya. Proses itu pokoknya Ya, sesuai dengan ini yang contoh ini ya. seperti ya, oke Pak. Ya, sesuai dengan contoh ini ya. Nah, maksud saya cara menggambar ini kira-kira bisa nggak? Prinsipnya sama seperti menggambar yang sudah saya jelaskan kemarin ya, yang 2 gambar itu ya. Jadi hanya menggunakan garis biasa ya, atau juga kalau menggunakan desain bangun dasar ya bisa itu ya. Yang jelas digambar ya, jangan menggunakan stensil ya ataupun ngomong di situ ya. Saya pengennya digambar dulu ya. Kalau memang setelah ini nggak apa-apa ya. Yang penting mahir dulu cara menggambarnya manual menggunakan Visio itu ya. Nah kira-kira dari alat-alat peralatan yang ada ini yang di soal 1 ini kira-kira yang mana yang kesulitan? Kira-kira yang agak susah? Api tank, cooling tower, kolom, bottom tank, boiler, vacuum pump, reaktor, produk, tank. Nah, kira-kira yang mana? Nanti saya bahas di sini cara gambarnya. Yang boleh yang digambarkan yang cooling tower, Pak. Cooling tower ya. Nah, kalau cooling tower seperti ini ya. Jadi pertama kita ini dulu ya. Kita zoom dulu ya. Nanti saya bukain dulu ya. Saya kopikan dulu ya, biar ini. Saya langsung ke menuju ini ya, menuju Visio saja. Jadi kita kopikan dulu nih ya. Kalau mau ini, biar enggak 2 muka. Saya copy dulu. Isinya terbuka nggak? Oh, berarti saya stop screen dulu ya. Stop screen dulu. Nah, ini ya, saya buka visionya dulu. Nah, ini ya. Tampil visionya. Belum tampil ya? Nah, tampil nggak? Tampil visionya? Sudah, Pak. Sudah tampil, Pak. Ya, tampil ya. Jadi kita mulai, kalau mau get started, dia akan tampilnya seperti ini ya. Tapi kalau mau dari new, nggak apa-apa ya. Kita pilih engineering ya. Kita pilih proses flow diagram ya. Unit atau matic ya, terserah ya. Seleranya ya. Mana yang sangat membantu dalam menggambar ini. Nah, ini kita kita pastekan saja yang saya sudah gambar yang sudah saya copy tadi ya, untuk mempermudah ini. Oh, nggak tercopy semua ya. Bentar ya. Nggak copy semua. Tahu spotnya. Nah, ini ya. Kelihatan ya. Nah, ini ya cooling tower ya. Cooling tower. Ini saya perbaiki ini dulu. Perbaiki lembar kerja saya dulu. Coba dulu. Setting dulu. Dan skip ya. Paper size-nya same as printer paper. Kita gunakan kertas A4 ya. A4 ya. Ini kan sama seperti Word ya, cara ininya ya. Nah, ini sudah ya. Sudah oke, oke kan ya. Nah, ini ya. Jadi kita mau menggambar cooling tower ya. Jadi sebenarnya kita lihat kerjanya seperti ini ya. Tinggal kita ambil garis saja. Garis ini saya besarkan dulu biar kelihatan ini. Nah, ya. Kita tarik garis ya, kita lihatin ya. Kita lihatin ini seperti ini. Kita lihatin ini saja ya. Miringannya ya. Nah, seperti ya. Satu. Kita lihat sininya. Kalau kurang ini dimajuin lagi ya. Nah, seperti ini ya. Tarik garis.
Nah, ya, ketebalannya tinggal kita gunakan ini ya, line ini ya, line white ini ya, seperti itu ya. Nah, ya. Kemudian kita tarik garis lagi ya, garis lagi, besarkan dulu ya, besarkan lagi biar kelihatan yang kerjanya. Saya kecilkan biar kelihatan. Gambar ininya saya kecilkan dulu. Ya. Ini. Nah, ini ya. Ini 3 ya semuanya, 3. Nah, kiri kanan 3 ya. Kita buat garis ini saja tinggal ya. Nah, kalau kurang apa namanya ini dibesarkan lagi. Mau tarik garis yang ini. Nah, ya. Ini saya pakai metric tadi ya, use unit itu bagusnya metric tadi. Biar apa namanya garis bantunya jelas. Nah, seperti ini ya. Kita tarik sini. Tarik saja satu ya. Sini ya. Ini. Dari sini. Jadi pegang ini aja Pak, dipakai yang satunya tadi ya, yang US unit ya, skalanya lebih banyak ini. Ya, seperti itu. Kemudian satu lagi ya. Nah ini, di atas lagi ya. Nah, ya seperti itu ya. Saya rasa mudah ya, nggak terlalu sulit ya. Nah seperti ini, baru kita tarik garis-garis ini menyatakan apa namanya tempat apa namanya sirkulasi airnya nanti ya. Jadi ini garis-garis ini menyatakan kalau apa namanya belum tahu itu tempat di mana airnya itu tumpah nanti ya. Nah, kita atur saja ya jaraknya. Ini garis-garis ini ada maksudnya semua ya garis-garis ini ya. Jadi garis-garis ini tempat apa namanya aliran air ya dari bawah dari atas ke bawah dia ya. Nah itu ya. Jadi tidak ke bawah. Di bagian atas ini apa namanya fan ya. Jadi dia menarik apa namanya uap panasnya nanti ya dari sini ya. Jadi sesuai dengan gambar ini ya. Nah ini garis ini ya. Apa namanya gambar ini itu airnya ya itu airnya. Ini airnya masuk dari sini ya. Jadi air yang dingin ya cooling tower ya. Cooling tower ini menara pendingin artinya. Dipompakan, dia mendinginkan fluida ataupun zat yang ada yang keluar dari kolom ini ya. Didinginkan. Otomatis kan kalau didinginkan dia akan kalau keluar dari sini jadi panas kan? Nah, panas ini didinginkan kembali ya, sirkulasi dia melalui cooling tower ini. Ya. Sirkulasi terus yang seperti itu, sirkulasi ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nanti tinggal di apa namanya dibesar kecilkan saja ya kalau tidak proporsional dengan gambar aslinya. Paham nggak kita? Nah, biar gambarnya tidak bergerak ya, kita blok tadi ya, blok ya. Nah, blok ya, sip. Kita groupingan ya, grup ya. Biar dia tidak nah ya, tarik ke sini bisa ya, tarik sini bisa ya. Nah, begitu ya. Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya, mudah ya. Paham, Pak. Nah ini dari gambar ini apalagi yang belum kira-kira kesulitan. Mana lagi? Kalau sudah paham semua, saya lanjut ke soal yang selanjutnya, mid test 2. Soal mid test 2 itu ada materi baru ya, materi baru yang akan saya jelaskan. Nah ini dari yang gambar ini yang mana kira-kira yang kesulitan? Yang gambar pompa itu, Pak, Pompa yang di cooling ini. tower yang ada Ini kayak, nah iya Pak, yang itu ya? iya Nah, Pak. itu ya. Ini sebenarnya apa namanya? Tinggal kita ini dulu ya. Kita lihat dulu bentuk gambarnya.
Nah, ini sama semua ya bentuk pompanya. Ini pompa sentrifugal ya. Kalau seperti ini simbolnya, pompa itu ada beberapa macam ya. Ada sentrifugal, ada reciprocating ya. Jadi kalau untuk pompa seperti ini, pompa sentrifugal ya. Nah, bagaimana cara menggambarnya ya? Ini ya. Yang paling mudah kita gambarin dulu ya. Gambar garis kaki duanya itu ya. Seperti ini. Gambarin dulu ya. Nah, seperti ini ya. Paling gampang ya gambarnya. Oh, ini saya ini apa namanya? Miring ini ya. Makanya zoom in zoom out itu gunanya ini lah ya. Nah, kan bisa kita ini kelihatan miring kan? Nah, ini ya. Nah, itu ya. Nggak pas ya. Nah, itulah fungsinya ya. Nah, kemudian kita lihat pompanya ya. Pompanya kita nah ini ya. Garis seperti ini ya. Melengkung seperti itu. Saya ini termasuk kurang pengingat ya. Coba saya deketin lagi. Misalnya. Makanya saya buat gambar kerjanya di samping ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kita buat ini dulu ya. Kita buat garis ini dulu ya. Nah, nanti keprofesionalannya kita lihat setelah ini ya. Kita bentuk dulu ya. Bentuk gambar garisnya masih menggunakan garis saja ya. Yang ini masih ya. Jadi kita menggunakan ini. Lihat dulu ya. Begini ya. Kemudian untuk bulat-bulatnya menggunakan ini saja ya. Kita coba menggunakan ini ya. Apakah dia apa namanya? Enggak terlalu bagus ya. Jadi menggunakan pensil nih coba ya. Kita menggunakan pensil ini. Oh, kurang bagus juga ya. Jadi gini aja, ini aja. Kita menggunakan bulat ini saja ya. Nah, bulat ini. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana cara supaya dia ini apa namanya? Menyatu ya. Jadi ini saya tadi belum ini ya. Belum saya satuin tadi. Bentar, saya satuin ya. Saya satuin dulu. Saya satuin dulu ya. Jadi kalau untuk menyatukan gambar yang seperti ini ya, garisnya jangan putus-putus ya. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Garisnya jangan putus-putus. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita bentar saya dapat ini ya. Nah, ini belum nyatu ya. Belum nyatu ini. Ininya nggak nyatu ini. Bentar saya ini. Saya gambar ulang saja ya. Jadi garisnya dari sini ya. Dari sini garisnya. Dari sini garisnya. Sini. Nah, ini maksud saya jangan putus ya. Disambungkan ya. Sambungkan ya. Nah, ya. Terus ya. Jadi cara nyambungannya kita apa namanya? Kursornya ke titik hijau itu, yang hijau ya. Nah, dia nyambung nanti ya. Nanti kalian lihat ya bagaimana ininya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, tinggal kita mau menghilangkan ini ya. Nah, caranya gini ya. Nah, ya nanti sebentar. Dari sini berarti. Nah, itu ya seninya menggambar itu seperti itu ya. Di sini. Nah, ya kita mau menghilangkan garis putih ini ya. Kita coba dua cara ya, sebenarnya saya coba dua cara ya.
Nah, ya. Kita coba dua cara nanti. Bentar dulu. Nah, kita lanjutkan tadi gambar tadi ya. Jadi kita ke titik hijau ini ya, kita sambung ke sini. Nah, ya. Jadi akan terjadi dua lapis seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita coba gambarnya kita grupkan ya. Ini. Grupkan dulu ya. Grup. Ya. Kemudian kita union ya. Nah, begitu ya. Paham nggak? Mau saya ulangin? Gimana? Yang lain? Nyari tadi yang ada unionnya di mana Pak ya? Unionnya di sini dari apa namanya? Shape operation ya. Union ya. Jadi ini union seperti ini ya. Saya ulangin saja ya. Pak. Saya ulang saja ya. Nah, gitu ya. Jadi kita buat gambar sebentar. Itu cara pertama ya sebenarnya. Nah, ini ya. Jadi pertamanya gambar seperti ini dulu ya. Jadi dia harus ini ya, bukan grup ini ya. Jadi dia satu kesatuan dia seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi gambarnya kita gabungkan. Nah, tapi kita grupkan dulu ya. Kita grupkan dulu. Grup. Ya, format. Set group ya. Set group. Ya, klik kanan atau dari sini ya, set group ya. Kalau dia sudah grup, kita blok lagi, kita ke menu shape operation ya, ke union ya. Nah, seperti itu ya. Ya, Pak. Nah, gampang ya. Atau seperti ini ya. Saya ini loh. Nah, ini ya, kita grupkan dulu. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini ya. Tinggal di ini saja ya. Atau seperti ini ya. Gambar tadi ya. Saya anggapkan lagi ya. Lagi. Oh, ini sudah tadi. Saya coba lagi. Nah, ini. Saya anggapkan dulu ini. Ini sudah bukan. Ini sudah ini united. Sudah bersatu dia besar. Nah, ya sebelum ya. Nah, buat seperti ini ya. Ya, tanpa ini sangat manual juga nih. Nah, kita gunakan itu lagi, ya. Nah, tapi jangan disambungkan di apa namanya titik hijau tadi, nggak usah diinikan ya. Ini kita tarik lagi ya orang ini. Nah ini. Nah ini ya. Kita hanya merubah ini saja, line-nya saja ya, putih saja. Nah seperti itu ya. Kita tempelkan ininya. Nah bisa seperti itu ya. Tinggal kita tarik garisnya. Tebalan garis ini. Nah seperti itu ya. Ini mau ditambah lagi ya. Enak seperti yang tadi aja ya. Yang tadi lebih ini apa namanya? Lebih smooth ya. Dibandingkan menggunakan manual. Ya, jadi yang terakhir saya kerjakan itu secara manual saja ya. Jadi kita merubah garisnya, kemudian kita ubah warnanya. Ya, seperti itu ya. Jadi lebih bagus yang tadi ya, lebih smooth ya. Nah, ya. Nah, ini ya. Nah, kurang bagus ya. Jadi seperti yang pertama tadi lah yang mau bagus ya. Oke, itu saja ya. Paham ya? Paham, Mbak. Bisa ya. Nah, masih ada pertanyaan yang soal mit 1? Ini. Kalau masih ada pertanyaan silakan ya. Apa yang mau ditanyakan? Dari apa namanya, dari alatnya ini. Kira-kira
Mana bakal kesulitan untuk ini menggambarkannya. Ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Udah ya? Udah, Pak. Udah ya, oke. Kita lanjutkan ke soal MIT 2 ya. MIT 2. Soal MIT 2 ini itu instalasi pengolahan limbah ya. Limbah di rumah sakit ya. Nah, ini. Jadi ini saya ini dulu ya. Saya stop dulu screen-nya. Saya buka. Nah, ini ya. Nah, ya, jadi proses pengolahan limbah rumah sakit ya, ini ya. Nah, ya. Jadi yang soal ini, yang kedua ini, itu dia banyak menggunakan arsiran seperti ini ya. Nah, ya, tanda yang hitam yang abu-abu seperti ini ya. Nah, ya. Kira-kira bisa nggak ngerjainnya? Nah, saya contohkan dulu ya bagaimana cara menggambar atau juga membuat arsiran seperti ini ya. Sama seperti tadi sebenarnya, sama yang seperti saya ini tadi ya. Dia garisnya harus unite bersatu ya, nyatu. Jadi biar bisa membentuk bisa diisi dengan dengan warna ini ya, warnanya. Ya, jadi di sini limbahnya ya, itu air limbah atau air baku itu terlebih dahulu itu disaring dulu dengan saringan kasar ya di sini ya. Jadi kalau ada kotoran sampah ya, itu akan terhalang ya di saringan kasar ini ya. Jadi yang keluar itu memang cairan saja ya. Cairan limbahnya saja. Cairan limbah ini itu akan masuk ke bak pengatur debit dulu ya. Jadi limbahnya ya itu diatur berapa banyak nanti akan diolah ya. Nah, proses awalnya itu melakukan proses pengendapan ya. Jadi proses pengendapan dibantu menggunakan motor ini ya, motor ya. Jadi nanti kan di sini nanti akan bertingkat-tingkat ya prosesnya ya. Dari bak pengendapan awal ya, kemudian menuju bak pemekatan lumpur ya, di sini ada bak pengeringan lumpur. Jadi di sini apabila masih ada lumpurnya ya, lumpurnya atau kotoran yang terlewatkan. Jadi kalau yang di bak pengendap awal ini dia akan mengendap ke bawah ya secara gravitasi ya. Gravitasi. Jadi kalau dia diputar dengan pengadukan lembat, ya ini pengaduk ini tujuannya untuk mengikat ya. Biasanya menggunakan koagulan ya. Koagulan dianya akan kalau kita bayangkan itu air yang keruh ya. Air yang keruh, mungkin ada air yang ini ya. Dia kalau tidak dibantu dengan pengadukan, dia tidak akan vlog itu keruhan itu tidak akan menyatu dia. Biasanya menggunakan koagulan ya. Nah, di sini apabila masih ada yang lolos ya, lumpur-lumpurnya itu akan melalui RBC ini ya. RBC ini ya. Kemudian ya sama seperti tadi dilakukan juga ya. Nah, lumpurnya atau kotorannya itu akan sama ya. Nah, seperti yang di bak pengendapan awal ini ya. Di bak pengendapan akhir ini apabila masih ada lumpur akan dikembalikan ke bak pemekatan lumpur. Ya. Kalau sudah pekat lumpurnya, dia akan masuk ke bagian bak pengeringan lumpur ya, menjadi untuk lumpur bisa digunakan untuk ini ya, penimbunan ya dan lain-lain. Nah, apabila airnya sudah baik ya, itu biasanya ditambahkan klorin ya, klorin ya untuk membunuh kuman-kumannya ya ataupun bakteri. Kalau memang sudah memungkinkan, misalkan kandungan senyawa-senyawa kimia dan fisik dan biologisnya sudah oke,
air itu akan bisa digunakan kembali untuk sebagai air domestik ya, domestik ataupun air untuk di sekitar rumah sakit ya. Jadi sebenarnya air-air itu bisa dimanfaatkan kembali ya kalau diolah dengan benar ya treatmentnya ya. Seringkali kita mengabaikan pengolahan limbah ini ya. Memang pengolahan limbah ini, adanya pengolahan limbah ini sangat sangat bermanfaat ya, tapi memang memerlukan biaya tinggi ya. Tapi memang seharusnya seperti itu ya, rumah sakit harus selain limbah limbah kesehatan ya, ini kan limbah biologis sama kimianya ya diolahnya. Kalau limbah medis ya namanya ya, seperti jarum suntik itu limbah padat ya, suntik, perban dan lain-lain itu biasanya dibakar ya, dibakar di ruang furnisnya ya, atau di bagian saya lupa namanya, di ruang pembakaran juga ada khusus ruang pembakaran ya untuk limbah-limbah medis ya. Oke ya, kita bagaimana cara menggambar ini ya, saya stop screen dulu. Jadi saya kopikan, kita buka lagi isinya ya. Nah ini bagaimana, saya contohkan satu saja ya, yang lainnya mungkin bisa ya. Saya contohkan bagaimana membuat bak pengendapan ini ya. Bak pengendapan ya. Nah ya, itu kan ya. Jadi kita buat ini dulu ya, kita buat dulu gambar ini saja dulu ya, baknya ya. Jadi itu sebenarnya yang tanda tanda ada garis di arsir ini ya, menandakan ketebalan ya, ketebalan dari atau rumah dari bak pengendap ini ya. Jadi kita gambar seperti ini dulu ya. Kita tentukan kemiringannya ya, kemiringan dari itu. Nah ya, kemiringannya kita tarik saja ya. Nah ya, kita tarik ya. Nah, ini besaran saya. Di sini saja berarti ya. Besaran. Ya, cukup 3 saja sini ya. Seperti ini ya. Baru kita buat yang kiri kanan ini ya, samping sininya. Nah, ini tadi kalau mau buat ini tadi ya, itu garisnya jangan putus-putus ya, seperti ini ya, hijau ya. Kita sambungkan saja ya. Sambungkan. Ya. Sambungkan ya. Nah, seperti ini ya. Sambungkan. Nah, ya. Jadi kalau berhasil sambungannya itu ininya putih nanti ya. Nah, kalau kita siram menggunakan fill color ini, nah seperti itu berubah ya. Ya, paham nggak kayak gitu? Saya? Bisa, Pak. Saya. Nah, kemudian sama ya, perlakuan seperti tadi, ya. Tambahkan saja. Ya, seperti ini.
Nah, nanti kalau mau persisnya benar ya, apa namanya, tinggal kita lihat gambar aslinya saja ya. Ini ya. Oh, ini saya belum ya. Saya tadi lupa dari awal tadi. Nah ini sini dia. Kemudian, nah ini ada ini ya. Kalau sini kan apa namanya, ada ininya ya. Ada apa namanya? Nah, sini, sini. Ya, saya zoom. Kelihatan tuh. Ya, kita ini ya. Sininya. Jadi semakin ini skalanya semakin bagus sebenarnya. Ini saya klik ini tadi. Saya klik US metric harusnya. Saya kan dulu 800. Nah, ini biar kelihatan. Garisnya sedikit ini. Ya. Tarik lagi. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi tinggal jangan sampai dia putus ininya. Kalau putus dia nggak akan terarsir ya, terputus ininya ya. Ya. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu aja ya. Sama persis ya, memang perlu apa namanya, perlu waktu ya, nggak bisa buru-buru ya, untuk menyamakannya persis. Nah, tinggal ini aja ya, diatur sininya. Ini harusnya ya, ini satu kesatuan harusnya, ini ya, ini satu kesatuan harusnya. Nah, harusnya tadi putus ini, nggak boleh putus ini tadi. Harusnya seperti ini harusnya. Kita ini apa, batalkan saja ya. Harusnya nah ini ya, harusnya dari sini tadi garisnya kita ke ini dulu tadi ya. Jangan disambungkan ya harusnya. Nah, ini kita ke sini dulu ya harusnya. Nah, itu ya. Sini dulu. Nah, ya. Nah, ya. Baru dia
baru ke ini ya. Jadi kalau kita gabungkan begini deh. Nah, begitu ya. Jadi bagian ini kan nyatu dia, apa enggak nyatu kan? Itu yang tadi ya. Kalau ini ada batasnya ya. Yang satu tadi ya. Paham enggak kira-kira? Bisa ya? Bisa ya? Bisa? Bisa enggak kira-kira? Kedengaran suara saya? Bisa? Dengaran, Pak. Bisa ya? Ya Pak, insya Allah. Bisa, Pak. Saya tinggal dicoba saja ya. Dicoba ya. Nah, tinggal nambahin pengaduk saja ya. Pengaduknya ditambahkan sama ini ya. Tinggal atur kesamaan garisnya saja ya. Nah, ini kurang tinggi ya. Tambahin saja ya. Kira seperti itu saja ya. Prinsipnya seperti itu ya. Kalau cara menggambarnya hampir sama ya, sama seperti yang sudah-sudah ya. Cuman tambahannya seperti itu saja ya. Kalau ada mau diarsip seperti ini ya, dia harus seperti itu ya. Jadi dia harus menyambung. Kalau dari garis itu dia harus ketemu ya titiknya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, dia itu harus ketemu ya, biar dia bisa terarsir ya. Nah, kalau nggak ketemu dia nggak bisa ya. Nah, kan seperti itu ya. Mau berubah warna apa saja bisa. Ya. Tapi kalau dia nggak nyambung, nah seperti ini ya. Kita gambar satu-satu seperti ini. Nah, dia nggak bisa ya. Nah, nggak nyambung ya. Nggak bisa. Nah, gitu ya. Walaupun coba kita unionkan ya. Nah, hilang ya Mas ya. Malah hilang ya. Jadi union itu kalau menggabungkan dua buah bangunan ya. Atau kita joinkan ya. Nah, joinkan juga enggak ini dia. Dijoinkan. Dia cuma menggabungkan garis saja. Dia tidak bisa seperti ini ya. Untuk menambahkan warna ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Rapid, Rajid, Rapid. Lanjut. Ada orang berapa? 13 ya. Yang hadir hari ini. Ada pertanyaan sampai sini? Boleh silakan mau ditanyakan. Ya, saya rasa memang nggak terlalu sulit ya, karena memang tidak menghafal position ya, seperti AutoCAD, cuman garis saja ya. Jadi sambil jalan saja ya. Kalau memang ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan kepada saya ya. Jadi, nah ini ya batas mid test 1 ini ya, ini ada 2 jadi ya. Kemarin-kemarin kan ada tugas pertama itu ya, membuat lembar kerja itu ya. Yang kedua yang reaktor CSTR itu, yang ketiga menggambar destilasi ya, yang keempat menggambar absorber dan stripper. Nah, yang kelima ini tadi ya, mid test 1, mid test 2 ya. Mid test 1 tadi yang proses diagram flow, yang keduanya ini ya, limbah rumah sakit ini tadi ya. Jadi ada 6 ya tugas kalian tuh ya gambarnya. Nah, ya. Saya minta dikerjakan dan dikumpul ya. Paham enggak? Iya, Pak. Ya, ya. Nah, kapan mau ngumpulnya? Saya tanya dulu. Jadi, kalau belum mengumpul yang 6 itu, gambar itu, saya tidak akan melanjutkan materi selanjutnya. Ya. Jadi, selesaikan dulu semua 6 gambar itu, ya. Nanti kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, jadi, yang 2 ini merupakan mid test kalian ya. Yang 4-nya itu tugas ya. Tugas, nilai tugasnya ya. Sanggup ya? Sanggup nggak? Sanggup, Pak. Sanggup, Sanggup. Ya. Mudah kan? Tidak susah ya. Oke, saya rasa kalau memang tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini ya. Pertemuan kita. Pak, kumpulnya kapan, Pak ya? Nah, kumpulnya seminggu dari sekarang ya. 1 minggu dari sekarang. Artinya berarti sekarang tanggal 24, berarti sekitar tanggal 1-an ya.
1 Mei. 6-6-nya langsung dikumpul itu, Pak. Ya, 6-6-nya ya. 6-6-nya silakan dikumpul ya. Email Soft apa copy gimana? saja ya. Di email jadi, di WA saja jadi ya. Enaknya di email saja ya, biar nggak penuh ini saya. Apa namanya? Ya, memori saya. Oke, email saja ya. Ya, boleh di-share Pak ya emailnya. Ya, nanti saya share ya di grup ya. Masih ada pertanyaan nggak? Cukup, Pak. Cukup ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Tugas tadi, Pak. Pak. Ya. Tugas tadi, Pak, yang mana-mana, Pak? Gimana? Tugas yang 4-4 itu, Pak. Jadi yang pertemuan yang pertama itu kan kita tugasnya ini kan membuat apa namanya ini ya. Nah ya, yang ini ya digambar ya. Ini itu ya pertama kan ruang kerja dulu kan, batas ruang kerja ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua mungkin ada sudah juga yang ngumpul ya kemarin ya. Tapi maksud saya disatukan saja jadi satu folder atau satu ini ya, satu pengumpulan ya. Yang kedua itu apa namanya menggunakan gambar yang CSTR itu ya. Reaktor kimia. CSTR itu ya, reaktor CSTR ya. Yang ketiga dan keempat itu yang pertemuan yang terakhir itu ya, pertemuan kemarin, minggu Pak. kemarin yang destilasi, absorpsi dan itu ya. Absorpsi. Nah itu Iya, jadi Pak. 5 ya, 5 apa berapa? 5 ya, 4 ya. 4 ditambah ini 2 ya, hari ini 2. Jadi 6 ya. Semuanya ada di itu semua, di Sispo semua itunya ya. Iya, Pak. Ya, tinggal diklik saja ya. Kalau kurang paham boleh tanya saya, silakan tanya saja ya, WA saya saja ya. Oke? Baik, Pak. Oke ya. Baik, Ya. Pak. Nah, silakan saya minta videonya, gambarnya diaktifkan ya. Saya mau screenshot untuk barang bukti ya. Selama puasa ini Zoom saja lah ya, nggak usah ini ya, offline ya. Oke, yang lain bisa keluarkan ininya, videonya. Arif, Nomi ini siapa Nomi ini? Nomi, Arif, Nomi, Yolen, itu Tommy ya, Tommy ya, Nomi itu. Ya. Tadi ada sih Iya, Tommy Pak. ya, ambil kerja tadi kayaknya ya, kerja dia masih. Yolen, Rahmadita Nanda, Weni, Nur Apni, ini Ohia ini siapa? Ohia Wenang. Silakan dibuka dulu itunya. Mana orangnya? Yuk, silakan. Saya tunggu. Ini Tommy, Ramadita, Weni mana Weni? Wen? Ada suaranya Weni? Nanda? Hilang orangnya ini. Nanda ada? Iya, Pak. Weni ada ya? Oke. Bisa keluarkan videonya? Gambarnya bisa? Ini Ohia ini siapa? Ohia Winam nih. Oh ya? Bisa nggak Ramadita sama Nanda sama Weni? Tolong di ini ya. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Ya, silakan dulu. Oke ya. Yolen. Sebentar ya. Kira-kira enak Zoom atau offline ya? Offline enak ya? Enakan offline, Pak. Iya ya. Oke lah ya, setelah lebaran lagi ya kita ini. Setelah lebaran kita offline lagi. Oke. Ayo yang lain, kenapa belum buka ini videonya? Ayo sebentar saja. Nanti dimatiin lagi, oke?
Penny, Rahmadita Nanda, Jolin, oke ya. Nah sudah ya, mungkin masih ini ya. Oke, Rahmadita Nanda ada, Jolin, Tommy nggak ada ya. Tadi ada tadi itu kan kayaknya kerja deh. Oh Yawi ini siapa? Oh Yawi ini. Jadi orang 13 hari ini ya. Oke, saya apa namanya screenshot ya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ya. Oke. Ya, terima kasih ya atas partisipasinya hari ini ya. Selamat menjalankan ibadah puasanya ya. Sampai jumpa di next pertemuannya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum mandi. Ruth, kalau misalnya kakak bingung